Perawatan kipas angin sebetulnya sangat mudah. Jadi ini kipas angin masih pakai bushing ya. Ini nggak pakai bearing. Jadi ini masih standar. Dan perawatan kipas angin dengan bushing standar itu sangat-sangat mudah. Pertama tentu saja dibersihkan bagian porosnya yang akan bergesekan langsung dengan bushing. Kelebihan dari bushing ini adalah dia pertama perawatannya sangat mudah, kemudian low noise, jadi tingkat kebisingannya itu sangat rendah sekali. Makanya pabrikan untuk produksinya tidak menggunakan bearing. Cukup dengan bushing, biaya produksi tentu saja akan rendah dan kualitasnya juga akan tahan lama. Akan tetapi ada kelemahannya. Ketika kipas digunakan non-stop 24 jam, kemudian jarang untuk dilakukan pengecekan apakah pelumasannya kering atau banyak debu yang nyangkut di porosnya, tentu saja itu akan mengurangi umur pakainya. Karena ketika kipas angin dengan tingkat lubrikasi yang rendah, pelumasan yang rendah, dan digunakan 24 jam, pasti dia akan mengalami gesekan yang sangat tinggi. Nah, efek dari gesekan ini adalah putaran yang melemah yang mengakibatkan dia punya lilitan itu panasnya tidak terbuang dengan maksimal. Nah, itulah sebabnya ketika menggunakan kipas yang minim pelumasan, dia akan terjadi overheat yang mengakibatkan mati total. Mati total ini disebabkan karena suhu tercapai ketika putaran sangat lambat, putarannya lemah, dan mengakibatkan thermal fuse di dalam lilitan itu terputus. Oleh sebab itu, alangkah mudahnya ketika sebelum terjadinya thermal fuse putus, dilakukan pengecekan berkala. Tergantung pemakaiannya. Kalau pemakaian memang jarang-jarang, sesekali, itu memang jangka perawatannya lebih lama. Tetapi kalau dipakai 24 jam non-stop, paling tidak pelumasannya itu cukup. Bolehlah dicek sesekali, 1 bulan sekali, atau 3 minggu sekali. Nah, ini kebetulan ada kipas angin dengan gejala seret. Memang dia masih berputar dan lilitan belum sampai, thermal fuse-nya belum sampai putus atau lilitan terbakar. Dan ini kondisi bantalan bushingnya dan porosnya alhamdulillah masih bagus. Cukup dibersihkan dengan thinner atau dengan minyak pembersih, kemudian diberikan pelumasan merata. Saya merekomendasikan yang biasa saya gunakan adalah ini oli gearbox. Ini sangat awet sekali, udah berapa kali untuk kipas angin dan masih banyak.
Kenapa saya rekomendasikan dengan oil gearbox ini? Karena beberapa kali saya uji coba dengan grease yang jelek, tentu saja dia malah membuat lebih seret lagi. Kemudian saya beli juga yang grease dalamnya warna biru, top one kalau nggak salah. Itu memang bagus, untuk temperatur tinggi dia kuat, akan tetapi kurang lancar aja kalau menurut saya. Dia masih seret-seret gimana gitu. Jadi saya waktu itu ke bengkel ganti oil garden saya, kok saya kepikiran oil garden aja pakai ini bagus, apalagi kalau cuman untuk pelumasan bantalan kipas angin. Nah, saya coba, ternyata untuk daya tahan durability-nya lebih lama, jadi lebih mantap lah ya. Boleh dicoba dengan oil garden itu. Oil garden merek apa aja? Kebetulan ini saya pakai Honda karena motor saya memang AHM. Nah, semoga dari pengalaman saya ini dapat membantu rekan-rekan. Selamat mencoba dan terima kasih. Nah, ini speed 1, speed 2, speed 3, dan ini akan saya off-kan. Ketika mematikan kipas, tentu saja kita perhatikan juga, lihat baling-balingnya, dia akan berputar dan berhenti dengan perlahan. Gimana sih caranya biar tahu kita kipas itu sudah memerlukan perawatan atau belum? Itu dapat dilihat dari putaran baling-balingnya. Tanpa harus memutarnya pakai tangan, kita lihat ketika dia berhenti. Nah, ketika dia berhentinya perlahan seperti ini, maka dia masih sangat bagus pelumasannya. Nah, ketika kipas itu keadaan nyala dan dimatikan, baling-baling berhenti dengan mendadak, tidak secara berlahan, maka dapat dicurigai bahwa pelumasannya sudah sangat minim. Nah, itu alangkah baiknya langsung dimatikan, kemudian dibersihkan dan diberikan pelumasan ulang.